Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seharusnya jadi hari paling melegakan bagi Nadia. Setelah seminggu penuh terbaring di rumah sakit karena komplikasi anemia dan kelelahan, akhirnya ia diizinkan pulang. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Ia rindu rumah. Rindu tempat tidur sederhana di kamar belakang, rindu teh hangat buatan ibu mertuanya, dan tentu saja rindu suaminya, Arman, yang katanya sibuk dinas luar kota. Dengan langkah pelan, Nadia turun dari mobil jemputan rumah sakit. Tangannya masih tertempel bekas infus. Di pundaknya, hanya ada tas kecil berisi beberapa baju dan obat-obatan. Ia sempat melirik jam di pergelangan tangannya. Hampir pukul 5 sore, waktu di mana biasanya keluarga sedang bersiap untuk makan malam bersama. Ia berharap bisa masuk ke rumah dengan senyum, memeluk suami, lalu bercerita tentang betapa beratnya masa rawat kemarin. Namun, semuanya berubah sejak ia memutar kunci pintu pagar rumah. Belum sempat tangannya menyentuh gagang pintu utama, suara bentakan keras membuat langkahnya terhenti. Berhenti di situ. Nadia, suara itu berat, tajam, dan penuh kemarahan. Nadia menoleh cepat. Suaminya, Arman, berdiri di depan pintu dengan wajah merah padam. Di belakangnya, ibu mertuanya, Bu Ratna, memegang sebuah kotak perhiasan terbuka, dengan tangan gemetar. "Ada apa ini, Mas?" tanya Nadia pelan, suaranya serak karena belum sepenuhnya pulih. Arman menatapnya dingin. "Jangan pura-pura. Di mana emas ibu? Cincin warisan itu hilang sejak kau terakhir kali di rumah." Nadia terdiam. Ia bahkan belum paham apa yang sedang terjadi. "Emas? Cincin warisan? Mas, aku baru keluar dari rumah sakit. Mana sempat aku berhenti berdusta." Bu Ratna memotong kalimatnya. Wajahnya memerah, matanya berair karena marah. "Kau pikir aku bodoh? Cincin itu kusimpan di lemari kamar. Hanya orang rumah yang tahu. Dan yang paling akhir masuk ke kamarku adalah kamu." Nadia menggeleng cepat. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. "Bu, sumpah, waktu itu aku cuma bantu bersihin baju ibu. Setelah itu aku langsung ke rumah sakit. Dokter bahkan bisa jadi saksi, Bu, aku..." "Sudah!" Arman berteriak, membuat Nadia membeku. "Jangan bawa-bawa dokter segala. Semua orang tahu kau pandai bersandiwara. Selama ini aku tutup mata, tapi kali ini kau keterlaluan." Nadia menatap suaminya lama. Ada rasa yang sulit dijelaskan, antara sakit, kecewa, dan tidak percaya. Lelaki yang dulu ia perjuangkan, kini menatapnya seolah ia penjahat. "Mas," ujarnya pelan, "aku tidak mencuri apa-apa. Demi Allah." Namun suaminya tak lagi mendengarkan. Ia menoleh ke ibunya dan berkata, "Lempar saja barang-barangnya. Biar dia tahu diri." Tanpa aba-aba, ibu mertuanya melemparkan sebuah koper ke halaman. Koper itu jatuh terbuka, menumpahkan pakaian yang masih terlipat rapi. Beberapa obat rumah sakit ikut berhamburan di tanah. "Pergi saja, kau wanita tak tahu diri," teriak Bu Ratna. "Rumah ini bukan tempat untuk pencuri." Nadia mematung. Sekujur tubuhnya bergetar hebat. Hujan turun perlahan, seolah ikut merasakan luka yang tiba-tiba menusuk hatinya. Ia menunduk, mengumpulkan bajunya satu persatu sambil menahan tangis. Dalam hati, ia masih berharap suaminya akan menghentikan semua ini. Mungkin Arman hanya terpancing emosi, pikirnya. Tapi harapan itu pupus ketika suaminya menutup pintu rumah di depannya tanpa satu kata pun. "Mas," suaranya nyaris tak terdengar. Namun pintu sudah terkunci rapat. Nadia melangkah pelan keluar gerbang. Tak ada yang menemaninya. Tak ada tempat untuk pulang. Tubuhnya masih lemah, kepalanya pusing, tapi hatinya jauh lebih sakit. Ia berjalan di tengah hujan sambil menyeret koper yang kini basah kuyup. Setiap langkahnya seperti menembus pisau. Di pertigaan jalan, sebuah becak berhenti di depannya. "Bu, mau kemana?" tanya tukang becak dengan nada iba. Nadia hanya tersenyum tipis. "Ke rumah sakit, Pak. Saya lupa ambil obat." Ia berbohong kecil,
Padahal ia tak tahu lagi kemana harus pergi. Sepanjang perjalanan, ia memandangi lampu-lampu jalan yang berpendar samar di balik hujan. Di dalam hatinya, satu kalimat terus berputar. Kenapa orang yang kucintai tak percaya padaku? Sesampainya di rumah sakit, ia disambut perawat yang mengenalnya. Bu Nadia, kok kembali lagi? Bukannya sudah pulang tadi siang? Nadia mencoba tersenyum. Cuma mau ambil obat yang tertinggal. Namun perawat itu memperhatikan wajahnya yang pucat, bibir gemetar, dan mata sembab. Ibu, sebaiknya istirahat di ruang tunggu dulu. Saya panggilkan dokter. Ya. Nadia tak menolak. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan apapun. Di ruang tunggu rumah sakit yang dingin, ia duduk sendirian. Dari saku tasnya, ia mengeluarkan ponsel yang baterainya tinggal setengah. Belasan pesan masuk, semua dari tetangga dan saudara Arman. Katanya kamu ketahuan nyuri emas. Ya? Kok tega banget sih sama mertua sendiri? Nat, kamu di mana? Ibumu nangis dengar berita itu. Nadia menatap layar ponsel itu lama. Setiap kata menusuk. Tangannya gemetar saat hendak membalas, tapi akhirnya ia meletakkan ponsel di pangkuan dan menangis pelan. Ia tak punya tenaga untuk membela diri. Beberapa menit kemudian, dokter yang dulu merawatnya datang menghampiri. Bu Nadia, kenapa kembali ke sini? Nadia menunduk, mencoba tersenyum meski air mata masih menetes. Saya cuma butuh tempat tenang, Dok. Dunia saya berantakan. Dokter itu mengangguk pelan. Kalau begitu, menginap saja malam ini. Tidak usah khawatir soal biaya. Saya tahu keadaan ibu. Kata-kata itu membuat Nadia menunduk makin dalam. Rasa syukur dan sedih bercampur. Di saat orang-orang menuduhnya tanpa bukti, justru orang asing yang memberinya tempat berteduh. Malam itu, ia terbaring di kasur rumah sakit yang sama dengan minggu lalu. Lampu ruangan remang, hanya terdengar detak jam dinding yang pelan. Ia menatap langit-langit sambil menggenggam gelang pasien yang masih melingkar di pergelangan tangannya. Ya Allah, bisiknya lirih. Kalau aku memang tidak bersalah, tolong tunjukkan kebenaran. Aku sudah tak sanggup dituduh seperti ini. Di luar, hujan masih turun. Dunia seolah ikut menangis bersama perempuan yang hatinya baru saja dipecahkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Keesokan paginya, berita tentang dirinya sudah menyebar kemana-mana. Tetangga, saudara, bahkan teman-teman kantornya mulai membicarakan. Nadia, menantu maling. Begitulah judul bisikan mereka. Namun di tengah keputusasaan itu, ada satu cahaya kecil. Seorang petugas keamanan rumah sakit mengetuk pintu kamarnya, membawa sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya. Sebuah flash disk berisi rekaman CCTV dari malam hilangnya emas itu. Namun Nadia belum tahu. Yang ia tahu hanya satu. Meski semua orang menuduhnya, ia tak akan berhenti percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu, dinginnya ruang rumah sakit seperti menyatu dengan hati Nadia. Ia masih mengenakan baju pasien pinjaman, duduk di tepi ranjang dengan mata kosong. Suara hujan di luar jendela terdengar seperti denting perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan patah, kecewa, dan tidak percaya bahwa keluarganya sendiri bisa menuduhnya mencuri. Ia memandangi gelang pasien di pergelangan tangannya. Nama lengkapnya tertulis jelas, bersama tanggal masuk dan keluar rumah sakit. Bukti bahwa selama seminggu terakhir, ia bahkan tak meninggalkan gedung ini satu langkah pun. Tapi di luar sana, dunia sudah menilainya tanpa bukti. Pagi itu, perawat yang sama seperti seminggu lalu datang membawakan sarapan. Bu Nadia, kamu nggak apa-apa? Semalam dokter bilang tekanan darahmu turun lagi, ucapnya lembut. Nadia tersenyum lemah. Aku cuma sedikit pusing. Tapi, bisa aku minta tolong sesuatu? Tentu, Bu. Ada apa? Boleh tolong cetakkan catatan rawat inapku? Aku butuh salinannya. Perawat itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baik, Bu. Nanti sekalian saya minta tanda tangan dokter juga. Nadia tahu, ia perlu sesuatu untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tapi di dalam hati kecilnya, masih ada perasaan takut. Bukan takut karena tuduhan itu, melainkan takut kehilangan kepercayaan orang-orang yang ia sayangi. Siang harinya, ponselnya bergetar. Nama Arman muncul di layar. Hatinya sempat berdebar,
Mungkin suaminya sadar sudah salah paham. Tapi begitu panggilan diangkat, suara yang terdengar justru menusuk telinganya. Jangan pura-pura sakit, Nat. Ibu masih nangis seharian karena ulahmu. Kalau kau masih punya malu, jangan pernah pulang. Seketika tenggorokan Nadia tercekat. Mas, aku di rumah sakit sungguhan. Aku punya bukti. Klik. Sambungan terputus. Air matanya menetes tanpa suara. Ia menatap layar ponsel yang kini hanya menampilkan tulisan, call ended. Rasanya seperti seluruh dunia berpaling darinya. Beberapa hari berlalu. Kondisi tubuhnya mulai membaik, tapi luka di hatinya belum sembuh. Setiap kali ia mencoba tidur, ia teringat wajah marah ibu mertua, suara keras suaminya, dan tatapan tajam para tetangga. Suatu pagi, ibunya datang menjenguk. Tubuh ibunya terlihat lebih kurus, rambutnya mulai memutih, namun pelukannya masih hangat seperti dulu. Bu, Nadia terisak di pelukan sang ibu. Aku nggak nyuri apa-apa. Demi Allah, aku nggak nyentuh apapun di rumah itu. Ibunya mengusap punggung anaknya dengan lembut. Ibu tahu, Nak. Ibu percaya. Orang yang benar nggak perlu banyak bicara. Kebenaran nggak butuh dibela dengan marah. Nadia mengangguk, tapi air matanya terus mengalir. Tapi Bu, mereka semua benci aku. Aku nggak tahu harus tinggal di mana. Rumah itu juga atas nama mereka. Kalau kamu mau, sementara tinggal sama ibu aja dulu, kata ibunya pelan. Rumah kecil, tapi hatinya besar buat kamu. Kalimat itu menembus hati Nadia. Ia menunduk, memeluk ibunya lebih erat. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Kalau memang kebenaran akan muncul, biarlah waktu yang membuktikan. Ia tak akan membalas dengan kebencian. Beberapa hari kemudian, dokter datang membawa hasil pemeriksaan terakhir. Bu Nadia, kondisi Anda sudah stabil. Tapi sepertinya ibu belum siap untuk pulang. Pikiran ibu masih kacau? Ya. Nadia mengangguk pelan. Saya hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Dok, saya ingin dipercaya lagi. Dokter menatapnya dalam-dalam. Kadang, kepercayaan bukan sesuatu yang harus dikejar. Kadang kita hanya perlu diam dan biarkan waktu menunjukkan siapa yang benar. Ucapan itu sederhana, tapi membekas dalam hati Nadia. Ia mulai mencoba bangkit, membantu perawat merapikan kamar, bahkan tersenyum kecil pada pasien lain. Tapi di malam hari, saat lampu dipadamkan dan semua tertidur, ia kembali menangis diam-diam. Sampai suatu siang, datang kabar dari pihak keamanan rumah sakit. Seorang petugas bernama Pak Rahmat datang ke ruang perawat, mencari Nadia. Bu Nadia, ini ada sesuatu yang mungkin penting buat Anda. Petugas itu menunjukkan tablet kecil, menampilkan rekaman CCTV dari area parkir rumah sakit. Ini rekaman tanggal 14, waktu Anda masuk rawat inap. Kami baru tahu dari laporan pihak asuransi, ada transaksi yang mencurigakan dilakukan atas nama keluarga Anda di hari yang sama. Nadia menatap layar itu dengan dahi berkerut. Transaksi? Maksudnya apa, Pak? Ya, ada seseorang yang datang ke rumah sakit, mengaku sebagai saudara Anda. Dia meminta akses ke dokumen rawat inap Anda dengan alasan administrasi. Padahal, sekarang kami tahu dokumen itu digunakan untuk mengubah data asuransi. Nadia terkejut. Siapa orangnya? Pak Rahmat memajukan video beberapa detik. Terlihat seorang perempuan memakai hoodie abu-abu dan masker, tapi langkah dan gerak tangannya tampak familiar. Hatinya berdegup keras. Ia mengenali postur itu, adik iparnya, Rani. Namun ia tidak langsung berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Bisa saya minta salinan videonya, Pak? Tentu. Tapi sebaiknya hati-hati, Bu. Ini bisa jadi bukti kuat kalau Anda ingin melapor. Nadia mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Tapi, saya belum ingin melapor. Saya cuma ingin mereka sadar sendiri. Malamnya, Nadia duduk di balkon rumah sakit sambil menatap langit yang mulai gelap. Di tangannya, ada flash disk kecil berisi rekaman itu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru reda. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Kalau aku balas dengan amarah, aku sama saja dengan mereka. Tapi kalau aku diam, mungkin Allah sendiri yang akan menunjukkan semuanya.
Seketika, ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan singkat dari tetangganya. "Nat, barusan ibu mertuamu panggil tukang kunci. Katanya mau ganti kunci rumah karena takut kamu balik diam-diam." Nadia menghela napas panjang. Ia menatap flash disk di tangannya, lalu tersenyum kecil. "Tak apa, biarlah. Kunci rumah bisa mereka ambil, tapi kunci kebenaran tidak bisa mereka genggam selamanya." Keesokan paginya, dokter memperbolehkan Nadia pulang. Ia menolak diantar siapapun. Ia hanya ingin berjalan sendiri, menandakan bahwa meski tubuhnya lemah, hatinya mulai kuat. Ia menatap gedung rumah sakit itu sebelum pergi, tersenyum tipis, dan berbisik dalam hati. Dari tempat inilah kebenaran mulai muncul. Sementara itu, di rumah mertua, Bu Ratna mulai gelisah. Ia merasa ada yang aneh sejak hari kehilangan itu. Perhiasan yang katanya hilang, entah mengapa kini muncul di dalam tas Rani. Tapi rasa gengsi membuatnya bungkam. Ia takut salah menuduh anak kandungnya sendiri, karena itu lebih menyakitkan daripada mengusir menantu. Rani, yang selama ini tampak tenang, justru mulai gelisah setiap kali ada orang mengetuk pintu. Ia takut rahasianya terbongkar. Suatu malam ia bermimpi, melihat wajah Nadia datang dengan tatapan lembut tapi menyayat hati. Dan anehnya, setiap kali mimpi itu datang, Rani bangun dengan keringat dingin dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Namun takdir sudah bergerak. Dalam waktu dekat, semua rahasia akan terbuka. Dan kebenaran yang selama ini disembunyikan akan muncul dengan cara yang paling tak terduga. Lewat bukti kecil, sepotong rekaman yang mampu membuat semua orang tak bisa berkata apa-apa. Langit sore itu tampak redup. Awan kelabu menggantung di atas kota, seperti ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di kontrakan kecil milik ibunya, Nadia duduk di kursi rotan tua sambil menatap secangkir teh yang sudah dingin. Matanya sayu, tubuhnya mulai pulih, tapi hatinya masih rapuh. Sejak ia keluar dari rumah sakit, ia belum berani keluar rumah. Setiap kali melangkah ke depan pintu, seolah telinganya mendengar bisikan orang-orang yang menuduhnya. Di lingkungan tempat tinggalnya dulu, namanya sudah tercemar. Menantu pencuri. Begitulah mereka menyebutnya. Namun di balik semua luka itu, Nadia menyimpan sesuatu yang berharga, flash disk kecil yang diberikan oleh Pak Rahmat, petugas keamanan rumah sakit. Di dalamnya tersimpan potongan kebenaran yang selama ini dicari. Rekaman CCTV dari malam hilangnya emas ibu mertua. Setiap kali melihat benda kecil itu, Nadia bimbang. Antara ingin segera menunjukkan pada semua orang, atau menunggu waktu yang tepat. Ia tak ingin menuduh tanpa hati. Ia tahu betul, fitnah adalah luka yang dalam, tapi membalas dengan fitnah hanya akan menambah dosa. Sore itu, ibunya duduk di sampingnya sambil mengelus punggung tangan Nadia. "Kenapa belum kau tunjukkan saja, Nak? Bukti itu bisa membersihkan namamu." Nadia menunduk. "Aku takut, Bu. Kalau aku buka sekarang, mungkin mereka makin benci. Aku cuma ingin mereka sadar sendiri. Aku nggak mau mempermalukan siapapun." Sang ibu tersenyum lembut. "Anak ibu memang selalu sabar. Tapi ingat, kadang kebenaran harus disuarakan, bukan disembunyikan." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam lama. Ia tahu ibunya benar. Namun hatinya masih berperang antara marah dan ikhlas. Ia tak tahu mana yang harus lebih dulu dimenangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal. "Bu Nadia, saya Rahmat, petugas keamanan rumah sakit. Saya baru saja menerima kabar dari pihak kepolisian. CCTV di lingkungan rumah ibu mertua sudah diserahkan untuk ditinjau ulang. Anda mungkin perlu datang." Jantung Nadia berdetak cepat. CCTV rumah? Dari kapan mereka periksa? "Baru tadi pagi, Bu. Katanya permintaan dari suami Anda sendiri." Nadia menatap layar ponsel itu lama. Suaminya? Arman? Orang yang menutup pintu di hadapannya dengan kemarahan kini malah mencari rekaman kebenaran? Ia hampir tak percaya. Mungkin rasa bersalah mulai menghantuinya. "Baik, Pak Rahmat. Saya akan datang." Keesokan harinya, Nadia datang ke rumah sakit dengan pakaian sederhana dan jilbab abu-abu lembut. Wajahnya tampak lebih segar, tapi sorot matanya tetap menyimpan kesedihan. Di ruang keamanan, layar monitor besar menampilkan berbagai rekaman dari tanggal yang sama,
Malam hilangnya emas itu. Coba perhatikan, Bu, kata Pak Rahmat sambil memutar video. Ini pintu belakang rumah mertua Anda. Pukul 21.13, seseorang masuk dari arah dapur. Nadia menatap layar dengan napas tertahan. Dari kamera, tampak seorang perempuan mengenakan sweater hitam dan kerudung kecil. Gerakannya cepat tapi ragu. Ia membuka lemari kamar dengan hati-hati, menoleh kanan-kiri, lalu memasukkan sesuatu ke dalam tas kecil. Dekatkan, Pak, bisik Nadia. Rekaman diperbesar. Cahaya dari lampu kamar membuat sebagian wajah perempuan itu terlihat. Jelas sekali, itu Rani, adik ipar yang selama ini tampak polos, sering tersenyum di depan keluarga, tapi menyimpan sesuatu yang tak pernah disangka. Nadia menutup mulutnya, menahan napas agar tak terisak. Ya Allah! Pak Rahmat menatapnya pelan. Kami juga kaget, Bu. Rekaman ini baru dikirim dari kompleks tempat ibu mertua Anda tinggal. Tetangga sebelah rumah kebetulan pasang CCTV baru untuk keamanan. Jadi semua terekam dengan jelas. Nadia menggigit bibirnya. Ia tak tahu harus senang atau sedih. Di satu sisi, kebenaran mulai muncul. Tapi di sisi lain, hatinya tak siap melihat keluarga yang dulu ia cintai harus malu di depan semua orang. Sore itu, ia duduk lama di taman rumah sakit. Angin lembut meniup jilbabnya. Di pangkuannya, flash disk dan salinan video itu terasa berat, seolah menanggung beban kejujuran. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nama di layar, Arman. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. Halo? Nat. Suara di seberang terdengar ragu. Aku lihat CCTV itu. Nadia tak menjawab. Hanya suara burung di taman yang terdengar di antara jeda mereka. Aku, salah paham. Maaf. Suara itu parau, seperti menahan tangis. Nadia menarik napas dalam. Mas, aku nggak butuh maaf. Aku cuma butuh dipercaya. Itu aja. Sunyi lagi. Aku tahu. Dan aku janji, aku akan perbaiki semuanya. Ibu juga, dia mau ketemu kamu. Hati Nadia bergetar. Setelah semua yang terjadi, kini mereka ingin bertemu. Tapi apakah ia siap? Rasa sakit itu belum benar-benar sembuh. Luka fitnah tidak hanya menampar wajah, tapi juga menoreh di hati. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap flash disk yang kini disimpan dalam amplop coklat. Di meja, ada selembar surat yang belum sempat ia kirim. Surat untuk Arman yang ditulis saat ia di rumah sakit. Isinya sederhana. Aku tidak marah, Mas. Aku hanya sedih karena orang yang kucintai lebih percaya rumor daripada mataku yang jujur. Tapi aku percaya, kebenaran tidak akan selamanya disembunyikan. Ia tersenyum kecil, lalu melipat surat itu kembali. Besok, gumamnya pelan. Besok aku akan datang. Keesokan harinya, Nadia melangkah ke rumah mertua dengan langkah mantap. Hatinya bergetar, tapi wajahnya tenang. Di halaman, Arman sudah menunggunya bersama ibunya. Rani tak terlihat. Suasana kaku. Tak ada yang berani bicara lebih dulu. Akhirnya, Nadia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan flash disk. Ini, katanya lembut. Kalian boleh lihat sendiri. Arman menatap benda itu lama sebelum membawanya ke televisi ruang tamu. Setelah dihubungkan, rekaman diputar. Semua menahan napas. Saat sosok Rani muncul di layar, Bu Ratna spontan menutup mulutnya dengan tangan. Rani? Itu Rani, serunya parau. Arman menunduk, wajahnya pucat. Aku nggak percaya. Nadia memejamkan mata, air matanya menetes pelan. Ia tak ingin berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan rekaman itu berbicara untuknya. Setiap detik video adalah pembuktian bahwa fitnah memang bisa hancur oleh kebenaran sekecil apapun. Setelah video berhenti, suasana hening. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak lambat. Bu Ratna duduk lemas di sofa, matanya berkaca-kaca. Nat, maafkan ibu, katanya dengan suara bergetar. Ibu salah. Ibu terlalu cepat menuduhmu. Nadia menghela napas panjang. Ia menatap perempuan itu dengan mata lembut. Saya nggak dendam, Bu. Saya cuma berharap, lain kali jangan cepat percaya pada omongan orang. Luka karena fitnah, rasanya lebih pedih dari apapun.
Arman menunduk. Aku janji, aku akan benerin semuanya, Nat. Nadia hanya tersenyum tipis. Tidak perlu janji, Mas. Cukup perbuatan. Malam itu, Nadia pulang ke rumah ibunya dengan langkah ringan. Di jalan, angin malam berhembus pelan, seolah membisikkan sesuatu, bahwa sabar memang tidak selalu mudah, tapi selalu berbuah indah. Ia menatap ke langit, tersenyum. Terima kasih, ya Allah, akhirnya kebenaran datang tanpa aku harus mengotori hati. Namun di sisi lain, di rumah besar itu, suasana tak tenang. Rani bersembunyi di kamarnya, menyesali perbuatannya. Ia menatap cincin warisan yang dulu ia ambil karena iri, kini tak lagi berkilau seperti dulu. Di matanya, hanya ada rasa takut dan penyesalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga itu benar-benar tahu siapa yang sebenarnya bersalah, dan siapa yang telah menanggung luka dalam diam. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit mendung, angin berembus pelan, dan aroma tanah basah seolah membawa tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi hari itu. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan kerudung krem sederhana. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan keberanian yang lahir dari luka panjang. Di meja, tergeletak flash disk berisi rekaman CCTV, bukti yang akan mengubah segalanya. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Bismillah, hari ini, semuanya akan selesai." Beberapa menit kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Seorang petugas kepolisian datang bersama 2 orang berseragam. "Selamat pagi, Bu Nadia. Kami ingin menindaklanjuti laporan dari pihak keluarga suami Anda. Mohon ikut ke kantor untuk klarifikasi." Nadia tidak terkejut. Ia sudah menduga. "Tentu, Pak. Saya siap." Ibunya yang duduk di ruang tamu menatap dengan cemas. "Nak, kamu yakin sanggup?" Nadia menggenggam tangan ibunya lembut. "Tenang, Bu. Aku nggak sendirian. Ada kebenaran yang akan bicara." Paku Pimbundar kantor polisi. Ruang penyidik itu sederhana. Ada meja kayu, beberapa kursi plastik, dan layar komputer besar di sudut ruangan. Di sana sudah ada Arman, ibu mertua, Bu Ratna, dan adik iparnya, Rani. Wajah mereka tegang. Begitu Nadia masuk, suasana langsung berubah hening. Semua pandangan tertuju padanya. Arman menunduk, sementara Bu Ratna terlihat gelisah, memainkan jari tangannya tanpa henti. Rani, di sisi lain, menatap lantai, seolah menghindari mata siapapun. Petugas membuka berkas di tangannya. "Baik, jadi kita di sini untuk memastikan siapa pelaku pencurian perhiasan yang sempat dilaporkan. Kami sudah menerima bukti tambahan dari rumah sakit dan kompleks perumahan. Mari kita lihat bersama." Klik. Layar monitor menampilkan rekaman dari CCTV malam kejadian. Terdengar suara langkah perlahan. Sosok perempuan berjilbab kecil, memakai sweater hitam, masuk ke kamar dengan hati-hati. Ia menoleh kanan-kiri, lalu membuka lemari. Tangannya gemetar saat mengambil kotak perhiasan dan memasukkannya ke dalam tas. Petugas memperbesar gambar. "Perhatikan baik-baik." Bu Ratna spontan berdiri. Wajahnya berubah pucat. Itu bukan Nadia?" Suaranya parau, bergetar. Nadia menatap layar dengan tenang, tapi air matanya menetes pelan. Di layar jelas terlihat wajah Rani. Tak bisa lagi disangkal. Petugas berhenti memutar video. Ruangan kembali hening. Hanya suara kipas angin yang terdengar. "Saudari Rani," kata petugas dengan nada tenang, "apakah Anda mengakui ini adalah Anda?" Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Saya nggak bermaksud, Pak. Saya cuma pinjam. Saya mau kembalikan." Tapi saat itu semua sudah terlanjur. Bu Ratna memegang dadanya. "Astagfirullah, jadi selama ini, kamu, Rani." Rani menangis keras. "Aku cuma iri, Bu. Semua orang selalu puji Kak Nadia. Ibu selalu bilang dia menantu terbaik. Aku cuma ingin diperhatikan." Kata-kata itu seperti pisau yang menoreh hati semua orang di ruangan itu. Arman menutup wajahnya. "Rani, kamu sadar nggak apa yang udah kamu lakukan? Kamu bikin istriku diusir, dihina, dituduh di depan semua orang. Kamu tahu gimana dia menderita?"
Rani menangis makin keras, tapi tak ada yang menenangkannya. Semua hanya diam, sibuk bergulat dengan penyesalan masing-masing. Petugas menutup berkasnya pelan. Baik, sesuai kesepakatan keluarga, kasus ini bisa ditempuh lewat jalur mediasi. Tapi kami sarankan, Bu Nadia, kalau Anda ingin melanjutkan secara hukum, kami siap membantu. Nadia menggeleng lembut. Tidak, Pak. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Saya cuma ingin nama saya dibersihkan. Petugas mengangguk. Baik, kami akan buatkan surat pernyataan resmi bahwa Ibu tidak bersalah dan kejadian ini murni kesalahpahaman keluarga. Nadia menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Setelah pertemuan itu, mereka semua keluar dari kantor polisi dengan langkah berat. Udara luar terasa sesak. Di halaman depan, Bu Ratna menghampiri Nadia dengan mata merah dan suara bergetar. Nadia, Ibu nggak tahu harus ngomong apa. Ibu salah besar. Ibu terlalu cepat menuduhmu. Maafkan Ibu, Nak. Nadia menatap wajah tua itu dengan tenang. Ada luka di sana, tapi juga kasih yang dulu sempat hilang. Ia menggenggam tangan Bu Ratna pelan. Saya sudah maafkan sejak lama, Bu. Saya cuma ingin Ibu tahu, luka karena tuduhan itu nggak mudah hilang. Tapi saya nggak dendam. Saya hanya ingin kita semua belajar dari ini. Bu Ratna menangis. Ia memeluk Nadia erat-erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, pelukan itu terasa sungguh tulus. Arman berdiri beberapa langkah di belakang, menatap mereka. Setelah suasana agak tenang, ia maju mendekat. Nat, aku tahu semua ini nggak bisa dihapus begitu aja. Tapi, kalau kamu mau, aku pengen mulai dari awal lagi. Nadia tersenyum kecil, tapi matanya sendu. Mas, luka ini bukan soal mulai lagi atau tidak. Ini soal rasa percaya yang udah retak, dan butuh waktu lama buat menyembuhkannya. Arman menunduk. Aku ngerti. Aku cuma berharap kamu bahagia, walau bukan sama aku sekalipun. Nadia terdiam. Ia tahu Arman benar-benar menyesal, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk langsung dilupakan. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali ke rumah ibunya. Di sana suasananya lebih damai. Ia mulai bekerja membantu di klinik kecil dekat rumah. Setiap kali melihat pasien tersenyum, ada perasaan hangat di dadanya. Ia merasa hidupnya mulai kembali berarti. Suatu sore, Bu Ratna datang lagi, kali ini sendirian. Ia membawa kotak kue dan amplop kecil. Nak, ini cuma tanda maaf Ibu. Jangan lihat isinya. Ibu cuma mau kamu tahu. Ibu tulus. Nadia tersenyum. Terima kasih, Bu. Tapi kehadiran Ibu aja udah cukup. Saya nggak butuh apapun selain ketenangan. Mereka duduk di teras, berbagi teh, berbicara pelan tentang hal-hal ringan, seperti dua perempuan yang baru saja menata ulang hubungan mereka. Sementara itu, Rani memutuskan pergi dari rumah untuk sementara waktu. Ia menulis surat untuk kakaknya dan ibunya, berisi penyesalan mendalam. Ia ingin memperbaiki diri dan kembali sebagai orang yang lebih baik. Dan Arman? Ia masih sering mengirim pesan, tapi Nadia jarang membalas. Ia memilih fokus pada hidupnya yang baru. Hidup yang lebih sederhana, tapi penuh ketenangan. Malam itu, saat duduk di depan jendela, Nadia menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Ia memejamkan mata, mengingat semua yang terjadi. Kalau dulu aku balas dengan kemarahan, gumamnya pelan, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini. Kadang, kebenaran nggak perlu diteriakkan. Cukup dibuktikan dengan diam yang sabar. Lampu jalan menyala, angin malam berembus lembut, membawa rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Di meja, surat pernyataan dari polisi tergeletak rapi, bukti bahwa kebenaran akhirnya menang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia bisa tersenyum tulus tanpa beban. Bukan karena orang lain membenarkannya, tapi karena hatinya sendiri sudah berdamai. Sudah 3 bulan berlalu sejak kejadian di kantor polisi itu. Musim hujan mulai berganti dengan langit cerah. Tapi di hati Nadia, masih ada sisa mendung yang perlahan memudar seiring waktu. Hidupnya kini jauh lebih tenang. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil di pinggiran kota, rumah yang mungkin sederhana, tapi penuh kedamaian yang dulu tak pernah ia rasakan. Setiap pagi, Nadia membuka jendela kamarnya,
menghirup udara segar sambil menatap bunga-bunga mawar yang ditanam ibunya di halaman. Dulu, aku pikir kebahagiaan itu harus mewah, gumamnya pelan. Ternyata cukup dengan bisa bangun tanpa takut dituduh lagi. Ia kini bekerja di sebuah klinik kecil milik sahabat lamanya. Tugasnya sederhana, membantu pasien lansia, mencatat administrasi, dan kadang menjadi pendengar bagi mereka yang kesepian. Setiap kali ia melihat orang tua datang sendirian, hatinya tergerak untuk lebih sabar dan lembut. Ia belajar bahwa setiap luka punya kisah, dan setiap orang punya alasan di balik diamnya. Suatu sore, ketika Nadia sedang merapikan berkas pasien, suara dari pintu membuatnya menoleh. Seorang wanita dengan kerudung biru muda berdiri di sana, membawa sebuah kotak kecil. Wajahnya sudah tak asing. "Assalamualaikum, Nak." Nadia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Waalaikumsalam, Bu." Itu Bu Ratna, ibu mertuanya. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, tapi sorot matanya lembut, tidak lagi tajam seperti dulu. Mereka duduk di ruang tunggu yang sepi. "Aku nggak tahu apakah kau masih mau lihat ibu," kata Bu Ratna pelan. "Tapi ibu datang bukan untuk bicara tentang masa lalu. Ibu cuma mau bilang, ibu berterima kasih. Karena kau nggak balas dengan kebencian waktu semua orang salah paham." Nadia tersenyum kecil. "Saya cuma lakukan apa yang diajarkan ibu saya dulu, Bu. Kalau disiram api dengan bensin, rumahnya habis. Tapi kalau disiram dengan air sabar, mungkin bisa padam." Bu Ratna tertunduk, menahan air mata. Ia membuka kotak kecil di tangannya. Di dalamnya ada selembar surat dan sebuah kalung emas. "Ini, kalung yang dulu ibu tuduhkan hilang bersamamu. Sekarang ibu serahkan padamu. Bukan untuk mengganti luka, tapi untuk mengingatkan ibu agar tidak mudah menuduh tanpa bukti." Nadia terdiam lama. Ia menatap benda itu, lalu menutup kotaknya pelan. "Terima kasih, Bu. Tapi izinkan saya menyimpannya bukan sebagai harta, melainkan pengingat bahwa fitnah bisa menghancurkan keluarga secepat badai datang." Mereka berdua meneteskan air mata, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena kelegaan yang akhirnya tiba setelah badai panjang. Malamnya, saat Nadia pulang, ibunya sudah menunggu di teras sambil membuat teh hangat. "Orang yang menyakitimu datang lagi?" tanya ibunya lembut. Nadia tersenyum. "Iya, Bu. Tapi kali ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk minta maaf." Ibunya mengangguk. "Begitulah, Nak. Kalau kita sabar, orang yang melukai akhirnya akan datang sendiri untuk menunduk." Mereka berdua menikmati teh dalam diam, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Di langit, bulan terlihat terang, seperti simbol bahwa setelah gelap, selalu ada cahaya. Beberapa minggu kemudian, Rani, adik ipar yang dulu menjadi penyebab semua luka, datang diam-diam ke klinik tempat Nadia bekerja. Wajahnya tampak pucat dan tirus. Ia mengenakan pakaian sederhana, dan di matanya ada rasa bersalah yang sulit disembunyikan. "Kak Nadia?" Suaranya bergetar. Nadia menatapnya tanpa berkata-kata. "Saya nggak tahu harus mulai dari mana," lanjut Rani. "Setiap malam saya nggak bisa tidur. Kak, saya terus ingat wajah kakak waktu diusir. Waktu kakak menangis di depan rumah. Saya minta maaf, saya betul-betul minta maaf." Nadia menatapnya lama, lalu berdiri dan mendekat. Ia menepuk bahu Rani pelan. "Rani, aku sudah lama memaafkanmu. Aku cuma berharap kamu belajar dari semua ini. Iri hati bisa membutakan, tapi penyesalan bisa membuka mata. Jangan biarkan kesalahanmu menenggelamkan hidupmu." Rani menangis, memeluk kakak iparnya erat. "Terima kasih, Kak. Aku nggak pantas dimaafkan." "Semua orang pantas dimaafkan, Ran, selama dia mau berubah." Mereka berdua menangis bersama di ruangan kecil itu, seperti dua hati yang akhirnya menemukan damai setelah lama berperang dengan rasa bersalah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup Nadia mulai berubah. Ia sering diminta menjadi pembicara kecil di acara komunitas perempuan tentang pentingnya kesabaran dalam ujian. Banyak ibu rumah tangga yang datang padanya, meminta nasihat, dan Nadia selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Kalau kamu difitnah, jangan buru-buru membalas. Kebenaran punya kaki sendiri untuk berjalan pulang." Setiap kali mengucapkan kalimat itu, ia merasa ringan.
Luka masa lalu memang masih meninggalkan bekas, tapi kini bekas itu justru menjadi tanda kekuatan. Suatu hari, ia menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya tertulis singkat, "Terima kasih sudah tidak menyerah pada kebaikan. Karena kesabaranmu, kami belajar banyak." Nadia tersenyum membaca tulisan itu. Ia tahu, mungkin itu dari Arman. Ia tak membenci, tapi juga tak menunggu. Ia sudah belajar bahwa kadang, melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang agar semua bisa tumbuh kembali. Menjelang senja, Nadia berdiri di halaman rumah, memandangi matahari yang perlahan turun. Warna jingga keemasan menyapu langit, indah dan tenang. Ia menutup mata, merasakan angin menyentuh wajahnya. "Dulu aku menangis karena kehilangan segalanya," bisiknya pelan, "tapi sekarang aku bersyukur karena kehilangan itulah yang membuatku menemukan diriku sendiri." Ibunya memanggil dari dalam rumah. "Nat, makan malam sudah siap." "Iya, Bu, sebentar lagi." Nadia tersenyum. Ia melangkah masuk ke rumah kecil yang kini terasa seperti istana. Hatinya damai, langkahnya ringan, dan pikirannya jernih. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Dalam monolog terakhirnya, ia berkata pelan, seolah berbicara pada penonton. "Kadang, hidup memaksamu jatuh agar kamu tahu siapa yang benar-benar mengulurkan tangan. Aku difitnah, aku diusir, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Karena kebenaran, meski datang terlambat, tetap akan bersinar di waktu yang tepat." Dan saat itu tiba, semua luka berubah menjadi pelajaran, bukan penyesalan. Kamera seolah menyorot wajahnya yang tersenyum ke arah cahaya matahari terakhir sore itu. Tanda bahwa kisahnya sudah sampai pada ujung yang indah. Dan di layar, muncul kalimat penutup lembut. "Maaf tidak menghapus masa lalu, tapi memberi kesempatan untuk masa depan yang lebih tenang." Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran mungkin datang terlambat, tapi tak pernah hilang. Jangan balas luka dengan amarah, balaslah dengan sabar dan doa yang tulus. Karena akhirnya, yang benar akan tetap berdiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton kisah ini. Ya.